Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruang Publik, apa kabar? Semoga puasa selalu berjalan dengan lancar. Pemirsa, sering nggak selama bulan Ramadan itu kita menyaksikan ada kesibukan khas, yaitu menyiapkan menu buka puasa dan sahur. Mungkin pemirsa juga sering melihat menjelang sahur maupun buka, perempuan-perempuan pada umumnya sibuk di dapur, sementara yang laki-laki mungkin bersantai di ruang lain. Tentu saja tidak semua rumah mengalami ini, tapi pemandangan seperti ini lazim terjadi di mana-mana. Bagi perempuan yang bekerja selama bulan Ramadan akan punya kesibukan ekstra. Mengapa? Karena di samping menyiapkan sahur, kemudian membereskannya setelah selesai, mungkin sholat subuh, lalu menyiapkan diri untuk bekerja ke kantor. Selesai bekerja, kita akan menyaksikan perempuan buru-buru agar bisa sampai ke rumah sebelum maghrib dan memastikan menu buka puasa sudah tersaji sebelum adzan berkumandang. Pertanyaannya adalah, apakah Islam memang memandang bahwa urusan rumah tangga termasuk menyiapkan sahur dan buka itu hanya tanggung jawab perempuan? Ternyata pemirsa, cara pandang seperti ini terkait erat dengan situasi yang cukup lama terjadi, di mana masyarakat dunia itu banyak memandang perempuan hanya sebagai hartanya laki-laki, termasuk di Jazirah Arabia, tempat Al-Quran itu diturunkan. Pada masa itu bahkan bayi perempuan baru lahir, banyak yang menguburkan mereka hidup-hidup. Perempuan juga dijadikan harta yang diwariskan. Sehingga kemudian perempuan diperlakukan tidak sebagai manusia, tapi hanya sebagai hartanya laki-laki. Sebagai harta, tentu saja tempat yang paling aman untuk menyimpan mereka adalah di dalam rumah. Inilah cikal bakal cara pandang bahwa urusan rumah tangga hanya menjadi kewajiban perempuan. Apakah seperti itu pandangan Islam? Mari kita renungkan. Dalam sebuah ayatnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan pada langit, bumi, dan gunung sebuah amanah, tapi mereka menolak karena merasa berat. Lalu amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Tentu saja ayat ini mengandung metafora. Tapi inti dari ayat ini adalah menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, punya amanah melekat sebagai khalifah fil ardh, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, baik di dalam maupun di luar rumah. Amanah melekat sebagai khalifah fil ardh ini sesungguhnya mengubah cara pandang tentang ruang. Perempuan dan laki-laki sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan di dalam maupun di luar rumah. Maka kemaslahatan di dalam rumah, termasuk di dalamnya menyiapkan sahur, menyiapkan buka, itu adalah tanggung jawab bersama. Laki-laki dan perempuan, baik sebagai ayah dan ibu, suami dan istri, mesti bekerja sama mewujudkan kemaslahatan di dalam rumah, termasuk menyiapkan sahur dan buka puasa sekaligus menikmatinya.
Karena itu pemirsa, selama bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kental dengan anggapan sebagai bulan kawah candra di muka. Maka mari, kalau selama ini kita hanya memandang urusan rumah tangga hanya urusan perempuan semata, mari kita ubah cara pandang itu, bahwa urusan di dalam maupun di luar rumah pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kemaslahatannya sekaligus hak bersama untuk menikmatinya. Karena itu jangan sungkan bagi laki-laki untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena Rasulullah juga banyak riwayat yang menjelaskan beliau pun melakukannya. Andai ada anggapan bahwa laki-laki yang mengerjakan tugas rumah tangga adalah laki-laki yang lemah, maka pertanyaannya adalah, akankah mendengarkan ucapan masyarakat yang merendahkan laki-laki dalam mengerjakan pekerjaan rumah, atau memilih meneladani Rasulullah untuk ikut mengerjakan pekerjaan dalam rumah? Cara pandang seperti ini pemirsa, bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dalam maupun di luar rumah, dan memandang bahwa pembagian peran antara suami dan istri, ayah dan ibu harus dilakukan secara adil, dan apapun bentuk pembagian perannya itu sesungguhnya tidak melunturkan kewajiban semua pihak untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya baik di dalam maupun di luar rumah. Mari kita lindungi siapapun untuk tidak mengalami beban ganda, dengan cara beban itu dipikul bersama antara laki-laki dan perempuan, termasuk beban atau tanggung jawab dalam dan di luar rumah tangga. Semoga puasa ini akan meneguhkan komitmen kita untuk bekerja sama mewujudkan kemaslahatan dimanapun berada. Demikian pemirsa, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.